Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalaninya untuk wilayah Palu dan sekitarnya. Program Dialog Publik kami hadirkan kembali begitu pemirsa, dan sekali lagi pada sore hari ini sampai pukul 7 malam nanti kami akan membahas tentang 2 tahapan verifikasi faktual dan juga pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Sudah hadir bersama saya, tadi saya sudah perkenalkan 2 anggota dari Bawaslu dan juga dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, saya ke Bu Satria. Bu Satria, kalau kita berbicara tentang DPT, secara substansi memang DPT ini akan sangat penting sekali begitu, berpengaruh sekali Bu, sehingga kemudian harus ada pencocokan, harus ada coklit begitu Bu. Jadi sebenarnya DPT itu akan menjadi cikal bakal logistik yang akan disiapkan oleh KPU. Nah, kalau kemudian DPT-nya bermasalah, maka penyediaan logistik di KPU juga akan bermasalah. Olehnya tahapan coklit ini kami sebenarnya sangat berharap bahwa KPU melalui jajarannya di bawah sampai ke petugas PPDP itu betul-betul memaksimalkan pencocokan dan penelitian data pemilih. Nah, sebenarnya kan secara umum PPDP itu kan bertugas mencatat pemilih yang memenuhi syarat dan mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Kemudian termasuk pemilih yang sudah berusia 17 tahun dan sudah menikah. Nah, ini kemudian yang harus menjadi tugas Pantarli kemudian untuk memastikan semua proses itu dilewati. Nah, jajaran kami dalam hal ini PKD ini kemudian mengawasi proses coklit yang dilakukan di masing-masing TPS ya, kalau di skalanya KPU itu per TPS. Nah, tugas jajaran kami itu memastikan, satu sampel misalnya kami melakukan monitoring di Tojo Una-Una itu di mana kami menemukan ada ketidaksesuaian identitas dengan nama yang ada di form A KWK. Misalnya namanya itu kemudian Rahim ya, misalnya Rahim. Nah, ternyata di KTP-nya itu Abdul Rahim. Nah, ini kemudian yang kita lakukan perbaikan. Jadi koreksi di tempat itu dilakukan oleh jajaran kami, dalam hal ini Panwas Kelurahan Desa, yang bersama-sama dengan PPDP dalam melakukan proses coklit. Baik. Oke, ada satu yang kemudian saya akan paparkan begitu datanya Bu, bahwa dari Bawaslu sendiri sudah melakukan monitoring pelaksanaan coklit di Desa TTB, Kecamatan Ampana, TT, ya Tojo Una-Una begitu Bu. Kemudian didapatkan bahwa dikatakan begitu oleh Ibu sendiri bahwa jajaran pengawas agar teliti dan cermat terkait data pemilih. Artinya ada ketidaksesuaian begitu Bu. Apa yang kemudian bisa menjadi sampel begitu Bu, bahwa jajaran pengawasan ini memang harus punya sinergitas yang baik Ibu ketika melakukan coklit? Iya, jadi kan sebenarnya sinergitas itu memang harus dibangun dari awal, bahwa semangatnya adalah bagaimana kemudian data pemilih ini benar-benar akurat. Nah, tugas ini kemudian diamanatkan khususnya kepada KPU, tapi kan kemudian tugas ini tidak hanya dibebankan kepada KPU, tapi juga kepada seluruh pengguna ya, elemen artinya Bu. seluruh pengguna dalam hal ini ada peserta pemilu, pemilihan, ada partai politik di sana. Nah, tugas Bawaslu adalah kemudian memastikan proses coklit ini benar-benar sudah diterapkan oleh KPU dengan beberapa standar yang diberikan kepadanya, seperti yang saya sebutkan tadi, mencatat pemilih yang memenuhi syarat, kemudian mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat. Nah, termasuk juga ketika di lapangan kemudian ditemukan identitas suami istri ini berbeda. Nah, sebenarnya kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pihak Dukcapil melalui dialog kami kemarin, bahwa ternyata Dukcapil Provinsi itu kemudian welcome, membuka diri terhadap data yang kemudian kami temukan di bawah. Ada pemilih yang ternyata belum memiliki identitas, atau ada pemilih yang identitasnya itu berbeda dengan pasangannya. Dalam hal ini mungkin dia menikah dengan Pulau A atau di kecamatan lain atau di kabupaten lain. Nah, ternyata pihak Dukcapil itu bisa melakukan pembaharuan informasi terhadap data kependudukannya. Nah, kami juga kemudian fokus juga kepada saudara kita yang ada di huntap-huntap itu. Ya. Nah, bagaimana kemudian identitasnya ini juga dilakukan pembaharuan oleh pihak Dukcapil. Nah, tentunya ini angin segar bagi kita semua ya, penyelenggara khususnya penyelenggara, termasuk khususnya KPU lah kemudian,
yang cikal bakal akan menyiapkan logistik pemilihan seperti Oke, nanti secara khusus begitu kita akan bahas tentang bagaimanakah kemudian treatment yang dilakukan Bawaslu ke Huntap begitu pengawasannya, karena banyak yang masih ada di Huntap begitu, berada di Huntap ataupun juga di Huntara begitu pemirsa. Kami membuka line telepon juga nanti di 0451452414 dan kami juga melakukan live streaming kami melalui Instagram TVRI Swasengah. Anda dapat menyampaikan memberikan pertanyaan ataupun juga menyampaikan opini Anda terkait dengan topik yang kita bahas pada sore hari ini begitu. Saya ke Bu Halimah, kalau saya terkait tadi bahwa monitoring sudah dilakukan Bawaslu, kita ambil sampel deh, contoh begitu di Ampana, bahwa dikatakan di sini ada ketidaksesuaian identitas begitu Bu. Apa yang kemudian bisa menjadi pelajaran dari KPU dalam coklit ini? Coklit 1001 macam kendala di lapangan ya, yang alhamdulillah pengawas melihat langsung, baik itu kemarin kami jalan bersama. Jadi Bu Halimah dan Bu Satria yang langsung ke Ampana memang ya? Kami sengaja langsung turun ke grassroots karena ada hal-hal yang kemudian menjadi masalah di lapangan yang saya tidak tahu apakah memang tidak sempat terjangkau oleh pemikiran ketika membuat regulasi, tapi banyak di lapangan. Contoh, nama di AKWK idealnya itu sesuai dengan KK dan KTP. Baik. Namun pada kenyataannya ketika kita menemukan pemilih yang namanya bisa berbeda antara KK dan KTP. Mungkin seperti yang disebutkan tadi Ibu Zatriawati, nama di KTP itu berbeda dengan KK. Kebetulan yang ada di AKWK adalah nama di KK. Maka kami harus menyesuaikan dengan KTP. Karena ketika ada KK dan KTP, maka basis dasar kita adalah KTP. Berbeda dengan pemilih yang hanya memiliki KK, tidak punya KTP. Otomatis kita bahan dasar atau sandingan data dasar adalah KK. Maka di Touna itu kita memperbaiki datanya, kalau tidak salah ada nama Muhammad ya. Di KK ada, di KTP tidak ada. Di AKWK ada, seperti itu. Itu masih hal yang sangat kecil yang mudah diperbaiki. Tapi kalau sudah terkait dengan perbedaan antara alamat di KK dan KTP, apalagi sampai domisili perbedaan kabupaten, nah hal-hal seperti ini yang kemudian kami KPU itu sangat berharap kemanapun PPDP bekerja, itu ada Bawaslu di sampingnya. Oke, baik. Dan itu sudah dilakukan hingga hari Alhamdulillah ini, sudah dilakukan. Baik. Meskipun mungkin kelemahan, bukan kelemahan ya, tapi keterbatasan personil dari Bawaslu juga kami harus pahami. Bahwa kalau di kelurahan desa adanya namanya PKD ya, benar? PKD, itu cuma satu. Baik. Sementara di kita, dalam satu desa itu bisa lebih dari satu TPS. Gitu. Jadi ini keterbatasan yang kita keterbatasan yang dimiliki oleh Bawaslu, PKD-nya hanya ada satu. Iya, karena belum ada pengawas TPS ya, belum ada pengawas PPDP. Saya nanti akan meminta tanggapan Ibu Satria, begitu apakah memang angka 1 setiap pengawas atau PKD yang ada di desa itu seperti apa, kemudian cara bekerjanya yang baik dan sinkron juga begitu kita inginkan. Saya ke Pak Sutarmin dulu. Pak Sutarmin, kita bahas tentang verifikasi bakal calon perseorangan begitu Pak. Tadi sudah disampaikan ada 5 bakal calon di 4 kabupaten Pak yang ada. Dan saat ini sudah ada 2 begitu Pak ya, yang kabupaten yang sudah selesai begitu. Nah, apa yang kemudian akan menjadi treatment untuk 2 lagi yang belum selesai Pak? Ditunggu sampai kapan? Ya baik, kalau kami mencermati perkembangan terakhir rekapitulasi pleno di KPU Kabupaten Sigi, itu tinggal 1 kecamatan Maraola Barat. Kemudian untuk Banggai Laut itu memang ada kebijakan KPU karena ada beberapa proses loading yang masih terhambat di Banggai Laut. Sehingga Banggai Laut itu masih dalam range waktu yang memang sesuai dengan regulasi, jadi masih dimungkinkan. Nah cuma memang hasil pengawasan kami di Bawaslu memang masih menemukan banyak sekali pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh teman-teman PPS. Tetapi karena di Bawaslu Provinsi, kami sudah menyampaikan kepada jajaran di kecamatan dan desa untuk melakukan saran perbaikan atau rekomendasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi di Sampai kapan saran perbaikan itu Pak, atau tahapan perbaikan itu akan dilaksanakan? Verifikasi faktual ini akan berakhir sampai tanggal 20 sekian Agustus. Dan selama itu rekomendasi akan terus berjalan kepada teman-teman KPU apabila ada pelanggaran administrasi meskipun dalam taraf yang paling kecil. Dan itu nanti akan dilakukan tahapan perbaikan begitu Pak? Pasti. Di tanggal 20-an, sekitar 20-an jadi Agustus. Sepanjang ini, sepanjang sampai sebelum selesai, masih dimungkinkan bagi teman-teman pengawas pemilihan untuk
melakukan rekomendasi dan saran perbaikan. Baik, baik. Pak Sutarmin, kami menemukan di laman Instagram Bawaslu bahwa Anda pun juga yang mengatakan begitu, ada 51 kecamatan di 4 kabupaten yang memiliki calon perseorangan dan dikatakan berpotensi sengketa begitu, Pak. Sengketa apa yang kemudian bisa menjadi potensi dari Verfak ini, Pak? Baik, sengketa itu kan muncul akibat perbedaan tafsir terhadap suatu objek. Nah, misalnya di tahapan pencalonan ini, yang menjadi objek bagi sengketa adalah berita acara KPU. Tetapi di tahapan ini belum. Tapi kalau misalnya di tahapan perbaikan, kemudian tiba-tiba ada dalam hasil BA7 KWK menyatakan bahwa dukungannya jumlahnya tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat, maka si tim pasangan calon itu bisa melakukan gugatan ke Bawaslu. Kalau misalnya menemukan dalam prakteknya, misalnya menemukan ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman PPS. Nah, kami punya contoh satu, misalnya di Kabupaten Poso. Jajaran kami di Bawaslu Kabupaten Poso menemukan 1.500 lebih pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh teman-teman verifikator. Untuk saat ini, Pak? Untuk saat ini. Pilkada 2020 ya? Ya, dalam hal yang sudah paling ada kecil. 1.500 pelanggaran. 1.500 sekian. Dan ini sudah direkomendasikan. Contoh misalnya, menurut kami bahwa seorang PPS ketika melakukan verifikasi faktual kepada pendukung, itu seharusnya dia tidak etik langsung menanyakan Bapak mendukung atau tidak. Nah, seharusnya dalam kalimat yang lebih sopan dia menyatakan, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu, kami menemukan ada KTP Bapak dalam B1 KWK. Apakah benar Bapak Ibu mendukung atau tidak pasangan ini? Tapi kejadian di Poso itu tiba-tiba langsung datang, selamat sore, Pak, Bapak mendukung atau tidak? Orangnya kaget tapi disampaikan. Kalau Bapak mendukung tanda tangan, tidak mendukung tanda tangan. Sebenarnya ini problem yang kecil. Mungkin karena terlupa atau tidak disampaikan, sehingga banyak hal-hal yang terjadi, kemudian ini direkomendasikan oleh teman-teman pengawas untuk diperbaiki, bahwa seperti itu. Mungkin ini kesalahannya sangat elementer, tapi berpengaruh. Karena tiba-tiba ada yang resisten dengan teman-teman. Baik. Bukan cuma PPS, kita juga mendapatkan kadang-kadang ada penolakan. Pak Sutarmin, tadi disampaikan oleh Anda bahwa ada harus syarat dukungan minimal, Pak. Kalau bisa dielaborasi per kabupaten, itu jumlahnya bagaimana, Pak? Kalau di Kabupaten Sigi, jumlah syarat minimalnya itu adalah 16.411. Hasil sementara yang meskipun belum selesai pleno, di bawah data yang ada di kami, mungkin kami belum bisa, tapi kami bisa menyatakan bahwa itu belum memenuhi syarat. Kemudian di Kabupaten Poso ada 14.724 syarat minimalnya, dan juga kalau hasil pleno karena sudah selesai Kabupaten Poso, juga angka menyatakan bahwa belum memenuhi syarat minimal. Artinya akan ada perbaikan. Tojo Una syarat minimalnya adalah 11.466. Dan BA7 KWK KPU juga belum memenuhi syarat. Kemudian di Banggai syarat minimalnya adalah 4.545. 4.000, Pak? 4.500, karena dari semua kabupaten. Pak, saya ulang ya, Banggai Laut ya, Pak ya? Bukan Banggai ya, Pak? Banggai Laut. Banggai Laut di 4.000 berapa syarat dukungan? 4.545. 4.500. Dan ini semua dalam. Dan dari 4 kabupaten ini syarat dukungan minimal ini belum memenuhi syarat. Nanti akan ditanggapi oleh Bu Halimah sebentar. Saya pindah dulu ke Bu Satriawati. Bu Satria, PKD itu memang hanya ada 1 per kecamatan begitu, Bu. Artinya ini apakah satu pun juga akan menjamin? Desa begitu, Bu. Ya, jadi saya mungkin perlu sedikit menyebutkan jajaran kami di bawah, di mana dimulai dari Bawaslu Kabupaten Kota. Bawaslu Kabupaten Kota kemudian membawahi Panwas Kecamatan. Selanjutnya di bawah Panwas Kecamatan itu ada Panwas Kelurahan Desa. Nah, Panwas Kelurahan Desa inilah kemudian yang bertugas mengawasi proses pemutahiran data pemilihan dilakukan oleh PPDP. Memang sebenarnya memang harus diakui bahwa dengan sumber daya yang hanya 1 orang 1 desa. Tapi regulasinya memang 1 ya, Bu? Iya, di undang-undang memang hanya 1. Ya. Meskipun kemudian sumber daya kami itu kemudian hanya satu desa untuk mewadahi berapa TPS misalnya di desa tersebut, namun kami mempunyai instrumen kerja yang kita bekalkan kepada Panwas Kelurahan Desa, di mana instrumen kerja itu yang mereka harus laporkan setiap harinya kepada kami, berapa yang sudah ditemui, apa masalahnya. Nah, Panwas Kelurahan Desa ini juga kita membekali dia form A. Form A itu fungsinya untuk mencatat kejadian-kejadian di lapangan, dan itu nantinya akan menjadi histori ketika ada proses yang kemudian terpaksa harus disengketakan, seperti itu. Nah, saya kembali kepada PKD. Nah, PKD ini treatment kami adalah bahwa misalnya di dalam satu desa terdapat 5 TPS, maka dia harus pintar membagi waktunya. Pertama,
kami menekankan bahwa komunikasi itu penting ya, karena sebenarnya seperti yang kita ulas pada minggu lalu, rumah yang sudah didatangi oleh PPDP itu adalah buktinya itu stiker yang ditempel. Ya, ada stiker yang ditempel di rumah-rumah. Nah, berdasarkan komunikasi mereka dengan PKD, misalnya TPS 1, dia akan bertanya di TPS 1 ini berapa yang sudah dilakukan coklit oleh teman-teman PPDP. Nah, penyampaian itu kemudian akan dikonfirmasi kembali bahwa dia akan memastikan rumah-rumah itu kemudian sudah dipastikan, sudah dicoklit oleh teman-teman PPDP seperti itu. Nah, jika misalnya terdapat ada kesalahan pencatatan misalnya, atau ada kesalahan misalnya di dalam stiker itu seperti yang diadukan tadi oleh salah seorang warga di Talise, bahwa pada pemilu kemarin, pada pemilu 2019 itu namanya ada di situ. Tapi kemudian ketika petugas coklit datang, yang tertempel itu hanya satu nama. Nah, dan kemudian dia coba menyandingkan data stiker yang pada pemilu 2019 itu masih ada namanya, dan ternyata stiker yang ditempel sekarang itu sudah tidak ada namanya. Nah, terhadap kasus seperti ini tentunya itu akan menjadi temuan Bawaslu dan akan dilakukan rekomendasi kepada KPU. Baik, Bu Satria, kalau kita bicara tentang apa yang disampaikan oleh Pak Sutarmin, adanya data-data jumlah dukungan begitu belum memenuhi syarat, kemudian hal-hal lain, ini memang sangat beririsan, Bu, ketika kita bicara coklit DPT dan kita bicara pun juga khusus masih di bakal calon perseorangan, begitu, Bu? Ya, memang sangat beririsan karena tugas-tugas ini kemudian menjadi beban ganda bagi jajaran kami ya, karena PKD juga kemudian akan melakukan pekerjaan verifikasi, pengawasan verifikasi faktual, kemudian beririsan dengan pengawasan, pencocokan dan penelitian data pemilih. Nah, ini kemudian yang juga, tapi saya meyakini bahwa mereka kemudian sudah bekerja maksimal, terbukti dengan adanya banyak temuan-temuan yang disampaikan kepada kami. Dan temuan itu selalu dilaporkan begitu, Bu? Kita masih bahas ini tentang bakal calon perseorangan, Bu. Apakah kemudian nanti juga calon dukungan partai politik pun juga nanti akan begitu treatmentnya, Bu Satria, walaupun masih jauh dukungan partai politik kapan? Tentu itu akan berbeda. Akan berbeda, jadi Bu, karena perseorangan itu kan dia menyangkut dengan syarat dukungan. Nah, kalau partai ini kan kita akan memastikan apakah SK dukungan itu sudah sesuai, siapa yang bertanda tangan. Karena kan siapa sekretarisnya, siapa pimpinannya. Nah, ketika terjadi dualisme kepemimpinan, maka tugas KPU adalah melakukan verifikasi terhadap SK itu. Nah, Bawaslu tentunya harus memastikan. Kita akan bahas nanti itu masih ya. Pak Sutarmin, tahapan bakal calon yang kemudian didukung partai politik kapan, Pak?